Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Najis Ibrahim. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS matkul Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga. Saya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini saya akan membahas analisis kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saya akan meninjau dari aspek hukum, sosial, etika, serta solusi kebijakannya nanti seperti apa. Kasus yang dipilih di sini saya akan memilih kasus yang saya pilih adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis yang dialami oleh seorang istri oleh suaminya berupa pemukulan, ancaman serta kontrol, terutama kontrol ekonomi yang terjadi secara berulang, tentunya dalam rumah tangga. Yang pertama, saya akan menganalisis konseptual dan yuridis. Selanjutnya, bentuk KDRT. Bentuk KDRT ini tentunya dalam kasus ini meliputi yang pertama itu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik seperti apa? Seperti pemukulan yang menimbulkan luka tentunya. Yang kedua, ada kekerasan psikis. Berupa ancaman, hinaan, dan tekanan mental. Yang ketiga, ada kekerasan ekonomi, yaitu pembatasan akses korban terhadap kebutuhan hidup, khususnya kalau dari ekonomi. Selanjutnya ada dasar hukum. Perbuatan tersebut tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT khususnya. Lalu pasal apa sih yang mendasari kasus tersebut? Ya, itu ada pasal 5 yang melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya ada pasal 6 tentang kekerasan fisik. Pasal 7 tentang kekerasan psikis. Selanjutnya ada pasal 9 tentang penantaran dan kekerasan ekonomi. Yang kedua, saya akan menganalisis kasus tadi secara sosiologis. Secara sosiologis, KDRT dipengaruhi oleh budaya patriarki. Budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, tentunya ekonomi terhadap si korban tersebut, serta anggapan bahwa masalah rumah tangga adalah urusan yang private. Nah, ini yang sering terjadi di keluarga kita. Tekanan ekonomi dan rendahnya literasi juga ini memperbesar risiko terjadinya KDRT. Nah, yang ketiga, saya akan menganalisis HAM dan perlindungan korban. Tentunya KDRT ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan martabat, tentunya yang dialami oleh si korban. Dalam perspektif CEDAW, negara ini wajib melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan itu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin perlindungan terhadap korban, gitu ya, termasuk hak memperoleh keadilan, perlindungan, tentunya perlindungan hukum dan pemulihan. Yang keempat, analisis etika dan moral. Secara kewarganegaraan dan moral kemanusiaan,
KDRT itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Nah, jadi masyarakat ini harus bersikap peduli dan tidak menyalahkan korban. Tapi sementara negara wajib menindak pelaku. Wajib menindak pelaku secara tegas dan melindungi korban tentunya secara manusiawi, seperti itu. Untuk yang terakhir, solusi dan rekomendasi kebijakan. Nah, rekomendasi yang dapat dilakukan menurut saya ini antara lain: 1. Preventif edukasi keluarga dan kampanye anti KDRT sejak dini. Itu. Nah, rekomendasi yang kedua, edukatif. Nah, peningkatan literasi hukum dan kesetaraan gender. Nah, yang ketiga ada represif. Apa itu? Penegakan hukum tegas terhadap pelaku. Nah, itu. Lalu upaya ini sejalan dengan program tentunya ke Kementerian PPPA, Perlindungan Perempuan dan Anak berbasis komunitas serta pendekatan community based approach. Itu melalui peran RT, bisa melalui kader dan lembaga sosial yang lainnya. Itu. Selanjutnya penutup dari saya. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat meningkatkan kesadaran, tentunya kesadaran bersama bahwa KDRT adalah pelanggaran hukum dan kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.